Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat GSJA Peniel dan juga GSJA Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini di tanggal 7 Maret 2026, hari Sabtu, kita boleh kembali bersama bersekutu dalam sebuah program Gemar, di mana kita boleh sama-sama kembali merenungkan, kembali menikmati firman Tuhan di pagi hari, di mana firman Tuhan ini sendiri adalah sebuah roti yang hidup, yang membuat kita semakin bisa dekat dengan Allah, karena kita semakin mendengar, semakin mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan serta berkatnya Tuhan titipkan pagi hari ini di Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Sebuah ayat yang singkat, 3 ayat di akhir kitab Ayub yang pertama, di mana kita mungkin juga sudah sering mendengar, sering juga kita merenungkan soal kisah Ayub, di mana Ayub sendiri merupakan hamba Tuhan yang begitu luar biasa, hamba Tuhan yang begitu juga diberkati dengan begitu banyaknya mungkin kekayaan, lalu juga kesuksesan, juga diberkati dengan begitu banyak berkat ya yang sangat tersohor di masa itu. Kalau saat ini kita bisa mungkin menyamaratakan ya, salah satunya Ayub ini adalah mungkin pemilik atau saudagar ya, pemilik sebuah perusahaan, karena dia punya banyak unta, punya banyak peternak, hewan ternak, yang pasti saat itu adalah merupakan orang yang punya komoditas begitu ya. Kalau saat ini mungkin lebih canggih komoditas itu karena perkembangan teknologi ya, komoditas itu bisa bicara soal bahan tambang, emas, batu bara, dan lain-lainnya. Kalau mungkin dulu karena teknologi belum terlalu maju, maka dari itu komoditas kebanyakan bicara soal hasil ternak dan juga hasil perkebunan. Nah, di sini dituliskan bahwa dia punya sampai puluhan ribu kambing, domba, dan juga unta, ratusan pasang lembu dan sebagainya, keledai, dan juga berbagai macam hewan ternak lainnya, dengan juga banyaknya budak yang dia miliki. Berarti dalam hal ini dia juga punya sebuah perusahaan yang bisa dibilang karyawannya banyak begitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin kalau di hari-hari ini Ayub adalah seorang CEO gitu ya, punya banyak karyawan, punya banyak usaha, punya banyak aset begitu ya. Nah, yang coba saya pelajari di akhir-akhir kata ini, di mana Ayub punya sebuah mentalitas yang begitu luar biasa ketika sebuah cobaan ya yang Tuhan izinkan melanda Ayub. Di sana Ayub punya mentalitas yang begitu luar biasa, di mana dia hadir sebagai seorang pemimpin. Dia punya mentalitas yang gak sekedar menyalahkan Tuhan. Kalau kita baca dari awal sampai akhir semuanya boleh ludes habis, tapi di sini dia punya mentalitas anak Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mampu memimpin dirinya sendiri. Kalau kita tahu, mungkin kita juga sering mungkin mengikuti ya beberapa pelatihan soal leadership atau kepemimpinan. Salah satu level utama dari kepemimpinan adalah mampu memimpin diri sendiri. Nah, di sini Ayub jelas adalah sebuah pemimpin yang baik. Karena apa? Karena dia mampu memimpin bisnisnya, mampu memimpin karyawan-karyawannya, kalau zaman dulu disebut budak-budaknya, sampai dia bisa berkembang. Dan ketika ada sesuatu yang menghadang dia di bisnisnya, di keluarganya, dia punya mentalitas yang
terbukti baik, karena ketika semuanya runtuh dia punya mentalitas untuk memimpin dirinya sendiri untuk tidak mengutuki Tuhan. Itu yang sering kali kita bahas ya, dimana dia punya iman dan punya ketaatan. Mungkin saya coba melihat kembali lagi lebih dalam soal Ayub. Kalau memang semuanya itu diberikan kepada Tuhan, begitu ya, diberikan oleh Tuhan kepada Ayub. Jika diberikan cuma-cuma, mungkin Ayub akan juga dengan mudah sebenarnya. Oke lah, itu dikasih Tuhan kok. Ladang-ladang ini, peternakan ini, hewan-hewan ternak ini, dan juga kekuasaan budak-budak dan sebagainya. Kalau semata-mata itu dikasih Tuhan kepada Ayub, seperti rezeki nomplok gitu ya. Kita tiba-tiba misalnya dapat duit nih, atau dapat undian gitu ya. Kalau misalnya itu mungkin hilang dalam sekejap, atau kita nggak sengaja tidak kehilangan hal-hal tersebut yang sebenarnya juga tidak sengaja kita terima, mungkin kita bisa lebih ikhlas. Tapi saya coba melihat di sini Ayub di sana mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ini sebuah bentuk, sebenarnya ada rasa hancur yang begitu luar biasa yang didapati Ayub. Karena secara logika saja kalau kita coba melihat apa yang dia miliki ya, kembali lagi tadi yang soal hewan ternak dan juga budak-budaknya, ini juga bukan sebuah omong kosong kalau Ayub bisa mendapatkan hal-hal tersebut sebenarnya juga dengan karena usahanya gitu ya. Karena dia juga mengelola perusahaannya, mengelola ternaknya, mengelola karyawan-karyawannya sampai dia bisa punya keuntungan, bisa mengembangkan bisnisnya begitu ya. Dan dia mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya sendiri mungkin karena tidak diikut sertakan mungkin dalam cara orang tuanya ikut bekerja, jadi dia cukup menikmati aja. Kalau bisa dibilang mereka sering melakukan pesta gitu ya. Mungkin Ayub cukup ya memberikan keleluasaan gitu ya, cukup memanjakan. Ya kalau Ayub bisa memanjakan, Ayub bisa punya segalanya. Bagi saya juga omong kosong kalau Ayub tidak mengusahakan. Pasti Ayub juga mendapati proses, dia start dari nol sampai bisa mengembangkan, dan itu semua jelas jerih payah dan keringatnya dia gitu. Kalau secara manusiawi saya coba melihat Ayub, pasti Ayub juga ada rasa jengkel. Ini juga masalah keringatku gitu ya. Ayub yang sudah taat dan sebagainya, dia sudah berbisnis secara benar dan jujur sampai bisa mengembangkan, dia pun juga memberi makan orang banyak. Kalau dia punya budak, dia punya karyawan, berarti kan dia hidup juga sudah berguna. Tapi harus sampai di titik ini dia hancur. Saya lihat mentalitas itu nggak cuma bicara soal dia taat, tapi dia juga kembali lagi memahami di mana semua yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupannya itu adalah kembali lagi milik Tuhan, bukan sepenuhnya milik Ayub. Tapi Tuhan telah mempercayakan. Ketika kepercayaan itu sudah dirasa cukup dan itu Tuhan mau ambil, ya itu terserah Tuhan. Nah ini yang saya lihat begitu luar biasa. Karena saya sendiri mungkin kalau di level saat ini, ketika semua yang sudah saya usahakan, mungkin sesimpel kalau misalnya kita sudah bisa membeli sebuah aset, Bapak Ibu, kita bisa beli kendaraan, kita bisa mungkin beli sebuah properti ya, dengan jerih payah keringat kita, terus lalu tiba-tiba aset tersebut atau properti tersebut harus kenapa-kenapa atau kita kehilangan aset tersebut, ya belum tentu kita bisa seperti Ayub yang mampu mengikhlaskan bahwa ya ini mau nggak mau, walaupun jerih payah keringatku atau hasil kerjaku, ini juga atas izin Tuhan saya punya ini. Nah ini jadi sebuah mentalitas yang mungkin kembali lagi kita sebagai anak Tuhan bisa belajar sedikit lebih dalam soal Ayub, soal mentalitas, dimana Ayub menunjukkan sebagai pemimpin, betul secara dunia profesionalitas, tapi dia juga sebagai pemimpin secara iman juga buat dirinya. Walaupun mungkin belum sepenuhnya dia berhasil di keluarganya untuk mendidik anak dan istrinya, tapi at least di dalam
secara pribadi, dia mampu memimpin dirinya sendiri untuk bisa tetap sadar bahwa apapun yang walaupun dengan keringat dan usahanya, memang kalau Tuhan sudah waktunya Tuhan ambil, dia masih punya mental, dia mampu mengikhlaskan semua yang telah Tuhan titipkan buat dia. Nah, ini mungkin bisa juga jadi pembelajaran buat kita saat ini. Puji syukur kalau kita mungkin sama-sama boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan titipkan lewat jerih payah kita, ataupun mungkin juga kita belum bisa menikmati hasil kerja kita atau hasil usaha kita. Tetapi kembali lagi, percayalah bahwa semuanya itu atas seizin Tuhan. Kalau memang sudah boleh menikmati, itu juga izin Tuhan. Kalau sampai saat ini saya pun juga mungkin masih menunggu apa itu janji Tuhan, apa itu yang Tuhan akan siapkan nanti buat saya, apapun yang masih saya ingin raih. Dari saat ini mungkin saya harus bersiap juga bahwa semuanya kembali lagi atas izin Tuhan. Maka dari itu kita punya mentalitas yang lebih baik, lebih rendah hati, lebih bersiap. Ketika semuanya itu kembali lagi, kita tidak meninggikan diri kita sendiri, tapi kita sadar bahwa itu semuanya, apapun yang kita bisa dapatin, itu karena kasih karunia Tuhan, karena atas seizin Tuhan. Dan tidak lupa, kembali lagi kita ingat untuk juga mengembalikannya kepada Tuhan, termasuk juga jadi berkat buat lingkungan sekitar kita. Mungkin sedikit perenungan singkat yang coba saya resapi dari kisah Ayub yang sedikit lebih dalam. Semoga bisa jadi berkat buat kita bersama. Mari kita tutup, mari kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu buat kami. Kami boleh kembali Tuhan di hadapan-Mu, sujud di bawah kaki-Mu Tuhan pagi hari ini, untuk kembali merefleksikan Tuhan, mengingat kembali setiap apapun yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini, apapun juga mungkin yang jadi pergumulan buat kami percaya Tuhan, yang pertama Tuhan punya waktu yang tepat, Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas, dan Tuhan punya rencana yang terbaik Tuhan. Jika saat ini kami boleh menikmati Tuhan, jangan buat kami tinggi hati Tuhan, tapi buat kami untuk terus boleh Tuhan punya mentalitas seperti Ayub, di mana semuanya ini adalah hak dan kekayaan Tuhan yang Tuhan titipkan buat kami, sehingga kami boleh dengan bijak mengelolanya. Kami juga boleh dengan bijak mengembalikan apa yang jadi kewajiban kami, dan juga kami juga boleh dengan bijak menjadi berkat buat lingkungan sekitar kami. Ketika kami Tuhan masih menunggu rencana-Mu, masih menunggu waktu-Mu Tuhan, buat kami punya iman yang taat Tuhan, punya iman yang bersabar Tuhan, dan kami punya iman yang tekun Tuhan, untuk kembali terus mengusahakan setiap yang telah Kau percayakan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau kembali beraktivitas, lindungi, sertai, jagai, dan pelihara kami Tuhan. Bukakan jalan-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit buat kami Tuhan, biar kami boleh jadi berkat buat lingkungan sekitar kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergema, Tuhan Yesus memberkati.